Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi for loops di Golang. Ini adalah materi perulangan di Golang. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, biasanya di bahasa pemrograman yang lain itu perulangan itu bahkan ada 3 jenis. Seperti for, ada while, ada juga do while. Nah, kalau di Golang itu enggak, cuma ada satu, yaitu for loops. Jadi dalam bahasa pemrograman biasanya ada fitur yang namanya perulangan. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas tentang percabangan ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang perulangan. Nah salah satu fitur perulangan di Golang itu namanya for loops. Ya bukan salah satu sih ya, tapi memang cuma ada satu sampai saat ini. Jadi sampai versi yang sekarang saya pakai di Golang cuma ada satu perulangan, yaitu menggunakan for di Golang. Penggunaan for di Golang cukup sederhana, di mana teman-teman cukup menggunakan kata kunci for, lalu di sini kondisinya. Selama kondisi di sini true, maka blok kode program for ini akan selalu dieksekusi. Jadi kalau teman-teman jangan sampai salah menambahkan kondisi di sini, karena kalau kondisi di sini sampai selalu true, maka perulangannya tidak akan pernah berhenti. Jadi perulangan itu apa sih maksudnya? Perulangan itu adalah kode programnya akan dieksekusi terus berulang-ulang. Jadi ketika masuk ke blok kode for, dicek kondisinya, atau kalau true, maka ini akan dieksekusi. Setelah itu dicek lagi kondisinya, masih true, dieksekusi lagi. Dicek lagi kondisinya, masih true, dieksekusi lagi. Terus sampai nilai di sini false. Kalau kondisi di sini bernilai false, maka perulangannya akan berhenti dan akan dilanjutkan ke kode program di bawahnya. Jadi seperti itu ya. Nah ini contohnya. Contohnya saya membuat variabel counter di sini 1, lalu di sini saya ngelakuin kondisi counternya kurang dari sama dengan 10. Jadi artinya selama counternya kurang dari sama dengan 10, maka saya akan eksekusi kode program ini. Nah selanjutnya di paling bawah saya naikkan 1 counternya. Ini untuk memastikan bahwa counternya akan naik terus. Jadi pertama 1, setelah dieksekusi naik jadi 2, dicek apakah 2 kurang dari sama dengan 10, masih true, terus naik, sampai akhirnya melewati dari si 10, yaitu 11. Ketika 11, maka di sini ketika dicek hasilnya false. Kalau false, otomatis dia akan selesai ya, artinya akan udah selesai si perulangannya. Jadi akan lanjut ke blok ke bawahnya, kode program selanjutnya. Oke. Sekarang kita coba praktekkan. Kita akan buat filenya namanya for. Oke, di sini kita akan bikin counter dulu. 1. Lalu kita for. Di sini kondisinya apa? Counter kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya kita akan print line. Perulangan ke counter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau seperti ini perulangannya tidak akan pernah berhenti ya. Kalau saya running, itu teman-teman perhatikan, nah, perulangannya tidak akan pernah berhenti. Saya harus klik stop, baru dia berhenti programnya. Nah, lantas gimana? Nah, caranya adalah teman-teman harus pastikan kalau ini memang suatu saat kondisinya akan bernilai false. Ini lihat sampai saking banyaknya saya kill dulu. Nah, caranya apa? Caranya ya saya naikkan counternya. Jadi counter sama dengan counter plus 1. Atau ya simpelnya counter plus plus seperti ini. Nah, ini kalau saya running. Nah, lihat. Dari perulangan ke 1, kedua, ketiga, terus sampai 10. Nah, ketika perulangan ke-10, ini kan dieksekusi ya, perulangan ke-10. Dia akan menaikkan counter, artinya counternya jadi 11. Ketika dicek di sini, counternya 11 kurang dari sama dengan 10, jadi nilainya false. Nah, ketika false, maka udah berhenti perulangannya. Jadi sederhana ya perulangan for di Golang. Jadi cukup teman-teman tambahkan kondisi di dalam sini. Nah, di dalam for loop itu ada yang namanya statement. Jadi dalam for loop itu ada statement, di mana ada 2 statement di dalam for loop. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang if dan juga switch, itu kan ada short statement, di mana ada sebagian
ada satu block statement yang bisa kita tempatkan sebelum kondisi. Nah, kalau di for loop itu ada dua statementnya yang bisa kita tempatkan di sebelum dan setelah kondisi. Di mana sebelum kondisi kita namakan adalah init statement. Init statement itu akan dieksekusi sebelum for dieksekusi. Jadi pertama kali init statement akan dieksekusi sekali doang. Setelah itu kondisinya dicek. Setelah itu blok kode programnya dijalankan. Nah, selanjutnya akan ada yang namanya post statement. Post statement ini apa? Statement yang akan selalu dieksekusi di akhir tiap perulangan. Nah, jadi kalau init statement itu cuma sekali doang dieksekusinya. Kalau post statement itu tiap perulangan selesai dia akan dieksekusi. Jadi kalau perulangannya ada 10 kali, maka post statement akan dieksekusi 10 kali. Nah, ini cocok banget init statement untuk digunakan menginisialisasi variabel misalnya. Dan post statement digunakan untuk contohnya, kalau sebelumnya kan kita menaikkan data counternya ya. Nah, di post statement kita cocok menambahkan counter seperti itu. Jadi, biar lebih bagus kelihatannya. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi, for di sini adalah init statement-nya. Ini akan dieksekusi sekali doang sebelum perulangan dijalankan. Lalu selanjutnya di sini kita kondisinya. Lalu di sini adalah post statement-nya, di mana ini akan selalu dieksekusi setelah perulangan selesai. Walaupun posisinya mungkin di atas ini ya, blok kode for-nya, tapi dia sebenarnya dieksekusinya setelah perulangan. Jadi kalau diperhatikan, ini dulu dieksekusi, selanjutnya dicek kondisi. Kalau kondisinya benar, ini dieksekusi. Setelah ini dieksekusi, dicek ini dieksekusi. Selanjutnya ini lagi dieksekusi, dicek kondisinya. Kalau masih benar, ini dieksekusi. Selanjutnya post statement-nya. Setelah post statement, kondisi lagi. Jadi seperti itu terus sampai perulangannya berhenti. Nah, jadi bisa kita melakukan seperti ini. Jadi kode program yang ini kita bisa persingkat menjadi seperti ini. Oke, kita coba praktekkan. Jadi di sini teman-teman bisa pindahkan ini, karena ini kan cuma sekali. Kita pindahkan di sini, lalu tinggal tambahkan titik koma. Seperti ini. Nah, lalu counter plus-plusnya, teman-teman bisa cut, pindahkan ke sini. Titik koma, seperti ini. Ya, jadi lebih simple. Kita coba running, hasilnya harusnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, lihat. Perulangan 1 sampai 10. Nah, jadi ini namanya init statement dan ini adalah post statement. Nah, selanjutnya biasanya perulangan for ini sering sekali kita gunakan untuk ngelakuin iterasi terhadap data yang ada di array atau slice atau map ya. Nah, sebenarnya ada yang namanya for range, tapi sebelum kita bahas for range, itu kita bahas dulu kalau misalnya mau ngakses data slice atau array secara manual. Jadi contohnya di sini kita punya, oke, kita ganti aja programnya di bawah sini. Jadi kita punya slice sama dengan kita bikin slice 1, 2, oke, jangan deh, pakai string aja, echo Kurniawan Kanedi, seperti ini. Oke, ini error kenapa? Oh, sorry, harusnya Mac ya. Ini errornya apa? Kita cek. Sorry, tipe datanya belum, lupa. Oke, selanjutnya kita mau ngeiterasi semua data ini. Nah, kita kan malas ya kalau misalnya printnya seperti ini. Slice ke 0 gitu ya, terus slice 1, slice 2, dan seterusnya. Nah, daripada kita ngelakuin ini, kita bisa ngelakuin perulangan. Caranya apa? Ya, kita kan tahu nih, ngaksesnya pakai index. Nah, kita ganti menggunakan perulangan. Jadi, for. Nah, biasanya, kalau programmer itu biasanya untuk index, itu bikin variabelnya namanya i. Jadi, i-nya dimulai dari 0. Setelah itu, i-nya kurang dari, ya. Karena kan dia, ini ya, minus 1 ya. Jadi, kalau misalnya length-nya di sini adalah 3, berarti kan dia cuma nyampe 2. Jadi teman-teman bisa di sini kurang dari len si slice ya. Selanjutnya i++. Nah, seperti ini. Nah, kita print line dulu apakah benar. Kita print line i-nya dulu.
Kita coba running. Nah, benar ya, 0, 1, 2. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi aja. Ambil slice-nya. Slice ke I, seperti ini. Nah, keluar semuanya. Eko Kurniawan Kennedy. Kalau teman-teman tinggal mau nambah, contohnya Budi, Joko, seperti ini. Nah, ini hasilnya akan diiterate semuanya. Diiterasi Eko Kurniawan Kennedy, Budi, dan Joko. Nah, seperti ini. Ini kalau kita manual menggunakan perulangan seperti ini. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya kalau memang kita butuh mengambil semua data di dalam si array atau slice. Nah, caranya menggunakan for range. Nah, seperti apa for range itu? Jadi, caranya seperti ini. Jadi, kita menggunakan for, habis itu di sini index. Kalau misalnya map, berarti ini key-nya. Habis itu di sini value-nya, contohnya di sini names ya, jadi value-nya name. Lalu teman-teman gunakan titik 2 sama dengan, lalu tambahkan kata kunci range. Jadi ini adalah for range. Lalu di sini masukkan slice atau array ataupun maps-nya. Nah, otomatis di dalam blok ini teman-teman bisa mengakses index-nya menggunakan kata kunci index dan value-nya menggunakan kata kunci name. Sama seperti yang di sini. Jadi ini key value atau index atau value. Lalu range di sini nama variabel si array, slice atau map-nya. Jadi ini sebenarnya bisa juga seperti ini. Jadi for index, value-nya apa, titik 2 sama dengan range dari slice, ya, nama variabel slice ini. Selanjutnya tinggal teman-teman lakukan print line. Print line-nya misalnya index I sama dengan value. Nah, seperti ini. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Index 0 sama dengan Eko, index 1 sama dengan Kurniawan, dan seterusnya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen print line datanya aja, tidak butuh indeksnya? Ini kan, oke, saya komen dulu aja, gini ya. Print line value saja, seperti ini. Nah, ini kan error ya. Karena kan di Golang itu kalau ada satu variabel yang tidak dipakai, dia otomatis error. Nah, teman-teman bisa ganti menggunakan underscore untuk memberitahu si Golang bahwa variabel ini tidak dibutuhkan. Nah, teman-teman bisa tambahkan menggunakan underscore. Nah, ini kalau di running hasilnya ya keluar seperti biasanya, Eko Kurniawan Kennedy, Budi, dan Joko. Jadi mirip kayak perulangan sebelumnya menggunakan indeks ini. Oke, ini saya balikkan lagi biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga jangan lupa bisa teman-teman gunakan di map. Ya, jadi kalau misalnya version sama dengan map string seperti ini, version name sama dengan echo, title misalnya programmer, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan perulangan for juga. Cuma bedanya bukan indeks lagi ya, tapi key, value, range, person, seperti ini. Print line, key, sama dengan value. Nah, contohnya seperti ini. Kita running, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya lihat. Title, programmer, name-nya echo. Jadi seperti ini. Jadi ini for range juga bisa digunakan tidak hanya untuk array atau slice, tapi juga untuk map. Coba bedanya kalau mapnya ininya berupa key. Kalau misalnya slice atau array, dia berupa index. Next, kita akan bahas tentang kata kunci break dan juga continue di Golang.